Putus. Tanggal 17 Agustus tahun 2025 adalah momen yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. 80 tahun sudah bangsa ini berdiri tegak, merdeka dari belenggu penjajahan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semua rakyat bersatu dalam semangat kemerdekaan. Lagu kebangsaan menggema, merah putih berkibar di angkasa, dan jutaan doa dipanjatkan untuk negeri tercinta. Namun siapa sangka, di tengah suasana penuh hikmat itu, sejumlah insiden dramatis dalam pengibaran bendera merah putih membuat jutaan pasang mata terhenyak, deg-degan, bahkan dunia internasional ikut menahan napas. Ya, detik-detik sakral pengibaran bendera di beberapa daerah diwarnai insiden yang menegangkan. Ada yang salah membentangkan bendera, ada tali yang tersangkut, bahkan ada aksi heroik seorang yang memanjat tiang bendera setinggi 8 meter, demi memastikan sang saka tetap berkibar. Mamasa, Sulawesi Barat, merah putih terkibarkan terbalik, warga langsung kaget. Insiden pertama terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat, saat pasukan Paskibraka maju dengan gagah berani. Semua mata tertuju ke arah mereka, irama langkah begitu rapi, sorot mata penuh percaya diri. Namun, begitu bendera mulai dikibarkan, semua orang terdiam terpaku. Merah putih justru terbalik. Detik itu juga, rasa haru berubah jadi kepanikan kecil. Penonton menahan napas, ada yang bersorak lirih, ada yang hanya bisa menutup mulutnya. Situasi benar-benar menegangkan. Namun, disinilah mentalitas para petugas diuji. Meski gugup, para paskibraka dengan cepat menyadari kesalahan fatal tersebut. Mereka sigap memperbaiki posisi bendera hingga akhirnya merah putih berkibar dengan benar. Panitia pelaksana pun meminta maaf atas insiden itu dan menegaskan bahwa kejadian ini murni karena faktor teknis dan kegugupan. Momen ini menjadi pengingat bahwa meski kecil, tugas membawa dan mengibarkan bendera adalah tanggung jawab besar yang menuntut ketenangan luar biasa. Surabaya, Jawa Timur, drama serupa di Balai Kota tak hanya Mamasa, insiden serupa juga terjadi di Balai Kota Surabaya. Saat para paskibraka bersiap membentangkan sang merah putih, seisi lapangan mendadak riuh, bendera terbentang dalam posisi terbalik. Ribuan pasang mata yang hadir di sana sontak terhenyak, ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang langsung berteriak memberi aba-aba. Namun yang luar biasa adalah sikap sigap dari para petugas paskibraka itu sendiri. Dalam hitungan detik, mereka langsung memperbaiki posisi bendera, tak ada kepanikan, tak ada kesalahan berulang. Mereka berhasil menyelamatkan momen sakral itu, sehingga prosesi bisa dilanjutkan dengan hikmat. Bagi sebagian orang, insiden ini hanyalah kesalahan kecil. Namun bagi media internasional, ini justru bukti betapa anak-anak muda Indonesia ditempa untuk tetap tegar dalam tekanan. Kesalahan bisa terjadi, tapi yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaikinya. Ponorogo, Jawa Timur, aksi heroik sang petani panjat tiang 8 meter. Namun bro, insiden paling bikin merinding terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di desa Wagir Kidul. Saat prosesi pengibaran berlangsung, tiba-tiba tali pengerek bendera tersangkut di tengah jalan. Semua yang hadir langsung dibuat cemas, tiang bendera menjulang tinggi, bendera setengah berkibar, dan prosesi sakral itu nyaris gagal total. Penonton terdiam, ada yang mulai berbisik panik, ada yang bahkan menitikan air mata. Namun, di tengah situasi genting itu, seorang sosok sederhana tampil jadi pahlawan. Dia bukan tentara, bukan pejabat, bukan pula orang terkenal, dia hanyalah seorang petani desa yang kebetulan menjadi petugas upacara. Tanpa pikir panjang, ia langsung memanjat tiang setinggi 8 meter, hanya dengan tangan kosong. Seluruh penonton bersorak histeris, sebagian berteriak menyemangati, sebagian lain menutup wajah tak kuasa menahan tegang. Langkah demi langkah, ia naik semakin tinggi, tubuhnya berpeluh, tapi semangatnya tak pernah goyah. Dalam hitungan menit, ia berhasil mencapai puncak tiang, memperbaiki tali yang tersangkut, dan memastikan merah putih kembali berkibar dengan gagah di langit Ponorogo. Suasana berubah, tangis haru pecah di lapangan, tepuk tangan membahana, bahkan rekaman aksi heroik ini langsung menyebar luas di media sosial, jadi viral, dan menyita perhatian dunia. Media internasional angkat bicara, dunia ikut hormat pada merah putih. Tak butuh waktu lama, insiden-insiden ini disorot media internasional. Mereka tak hanya menyoroti kesalahan teknis yang terjadi, tapi lebih pada bagaimana rakyat Indonesia menghadapinya. Seorang jurnalis asing menulis, "Kami melihat bukan sekadar insiden kecil, tapi simbol besar dari bangsa yang tak pernah menyerah.
Indonesia menunjukkan bahwa merah putih bukan sekadar kain, tapi harga diri bangsa yang harus selalu dikibarkan, apapun halangannya. Banyak media luar negeri memberi sorotan khusus pada aksi heroik sang petani di Ponorogo. Mereka menyebutnya sebagai "the real spirit of independence", atau semangat kemerdekaan yang sesungguhnya. Semangat merdeka tak pernah padam meski ada insiden. Pada akhirnya semua prosesi pengibaran bendera di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar. Justru momen-momen menegangkan itu membuat HUT Republik Indonesia ke-80 terasa semakin berkesan. Insiden kecil di Mamasa dan Surabaya mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan ujian untuk bangkit. Sementara aksi heroik di Ponorogo menunjukkan bahwa semangat merah putih ada di setiap hati rakyat Indonesia, dari yang berpangkat tinggi hingga petani sederhana di desa. Indonesia kembali membuktikan kepada dunia, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa yang tidak pernah menyerah, dan selama semangat itu masih ada, merah putih akan selalu berkibar gagah di langit Nusantara, dari generasi ke generasi, sampai akhir zaman.